Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhyiddin Thohir MPDI sebagai dosen pengempu pada mata kuliah Aswaja beserta dengan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Ma'arif Unir Lampung. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, ada saya Wayuni Handari beserta dengan rekan saya Saudara Ahmad Nursidik akan menjelaskan secara ringkas mengenai walimah dan prosesinya. Tak lupa sholawat beriring salam selalu tercurah kepada tujuan kita Habibana wa Nabiyullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya layan kita nantikan di yaumul kiamah kelak. Teman, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai walimah dan prosesinya. Adapun beberapa poin-poin yang akan kita bahas diantaranya 1. Pengertian walimah, 2. Hadis tentang walimah, 3. Hukum dan anjuran pelaksanaan walimah dalam Islam, yang keempat kriteria pelaksanaan walimah yang islami, dan yang kelima hikmah penyelenggaraan walimah. 1. Pengertian walimah. Dalam bahasa Arab, walimah diartikan sebagai makanan yang dihidangkan secara khusus dalam pesta perkawinan, sedangkan di kalangan para ulama, walimah dikenal dengan sebutan walimatul urs yang diartikan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah terlaksananya suatu akad perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan mengadakannya makan bersama. Seperti dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, aku bacakan kepada Malik dari Naf dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang ke suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Hadis riwayat Muslim. Maka Imam Muhyiddin An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ia menjelaskan bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk menghadiri suatu walimah. Tetapi terdapat beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya 1, hukumnya fardu ain, kedua fardu kifayah, dan yang ketiga adalah hukumnya sunnah. Adapun beberapa uzur yang dapat menggugurkan kita dalam menghadiri suatu walimah. Di antaranya 1, makanan yang disajikan dalam walimah tersebut mengandung syubhat. Yang kedua, undangan walimah hanya untuk kalangan orang-orang kaya saja. Yang ketiga, ada yang terzolimi atas kehadirannya. Dan yang keempat, majelis walimah tersebut tidak layak untuk kita hadiri. Seperti yang sudah dijelaskan secara jelas oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali yang menyatakan bahwa hukum menghadiri undangan walimatul urs ini adalah fardu ain. Dan untuk waktu pelaksanaan walimatul urs ini bisa dilakukan di hari yang sama, di hari akad, atau sehari setelah hari akad boleh dilaksanakan walimah. Adapun beberapa ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan walimah dalam Islam. 1. Sesuai dengan hadis, dianjurkan untuk tidak mengkhususkan undangan hanya untuk orang-orang kaya saja. Yang kedua, tidak melupakan sanak saudara atau kerabat dekat. Yang ketiga, disunahkan menyembelih seekor kambing atau semampunya. Yang keempat, dengan maksud mengikuti sunnah. Yang kelima, menghindari hal-hal yang bersifat mungkar seperti terdapat minuman-minuman keras, kemudian terbaurnya antara laki-laki dan perempuan, sebaiknya ada pemisah. Kemudian yang keenam, menghindari hiburan yang bersifat merusak seperti suguhan tarian wanita-wanita dengan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat atau dengan mempertontonkan aurat. Untuk berikutnya adalah adab menghadiri undangan walimah. Nah, ini untuk para undangan ada pula adab-adab yang harus kita terapkan. 1, tidak hanya untuk memuaskan nafsu perut saja. Nah, jadi ketika menghadiri suatu undangan walimah, jangan mementingkan untuk kekenyangan perut saja ya teman-teman, tetapi harus diniatkan untuk mengikuti perintah syariat. Kemudian yang kedua, mendoakan kedua mempelai dan keluarganya. Yang ketiga, ada baiknya membantu dengan harta bagi keluarga yang kaya dalam penyelenggaraan walimah. Dan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan walimah. Yang pertama, rasa syukur kepada Allah SWT. Yang kedua, tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya dari orang tuanya. Yang ketiga, sebagai tanda resmi akad pernikahan. Yang keempat, sebagai tanda hidup baru bagi sepasang pengantin.
Yang kelima, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad pernikahan. Yang keenam, untuk menghindari fitnah atau dengan cara ini memberitahukan kepada publik bahwa telah terlaksananya suatu akad pernikahan sehingga ketika mereka berdua tidak menimbulkan fitnah. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikian tadi penyampaian materi mengenai walimah dan prosesinya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Apabila terdapat kesalahan kata atau hilaf kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.